Orang ini lagi ngerjain setumpuk dokumen. Di luar ruangannya ada sekumpulan bangsawan Prancis yang lagi tertawa. Karena mereka yakin kalau Prancis itu milik mereka. Alasannya sederhana, mereka punya tanah, tentara, sampai ke hak istimewa yang turun-temurun. Dan raja cuma anak muda yang polos yang gampang untuk mereka kendalikan. Tapi ternyata mereka salah besar. Karena dalam ruangan itu, dan pria yang ada di balik meja tadi, itu diam-diam lagi nulis nasib para bangsawan. Dia nggak butuh perang, dia nggak butuh pertempuran, karena yang dia butuh cuma 1 dekade. Dan semua orang yang dulu ketawa-ketawa, itu bakal kesingkir satu persatu. Prancis nggak akan pernah lagi diperintah oleh para bangsawan, nggak juga oleh raja, karena sekarang Prancis ada di tangan satu orang, yaitu Kardinal Richelieu. Kondisi Prancis lagi dalam keadaan yang nggak stabil. Saat itu, Raja Henry keempat itu dibunuh dan yang naik tahta adalah putranya, Louis ke-13. Masalahnya, Louis ke-13 itu masih terlalu muda. Jadi yang ngontrol kerajaan itu bukan raja, melainkan ibunya, Maria de Medici. Dan Maria ini adalah orang yang sangat mengandalkan para bangsawan. Karena bangsawan Prancis pada saat itu, mereka punya kekuatan yang besar. Mereka bisa mengontrol kebijakan, dan mereka juga punya kemampuan untuk menggulingkan raja. Disinilah Richelieu masuk. Dia bukan bangsawan, bukan jenderal, tapi dia paham satu hal, bahwa kalau kamu ingin berkuasa, kamu harus jadi orang yang paling dipercaya sama orang yang berkuasa. Dan apa yang dilakuin sama Richelieu? Dia mulai mendekati Maria de Medici untuk menjadi penasehatnya. Dan ada 3 hal yang dilakuin sama Richelieu di sini. Yang pertama, dia mendukung semua keputusan Maria, bahkan jika keputusan itu adalah keputusan yang buruk atau keputusan yang salah. Dan yang kedua, dia memanipulasi Maria agar berpikir bahwa semua orang di sekitarnya itu nggak setia. Dan yang ketiga, dia membuat dirinya terlihat nggak berbahaya. Hasilnya, Maria itu mulai bergantung sama Richelieu. Tapi Richelieu tahu kalau Maria de Medici itu bukan penguasa yang sebenarnya. Kalau dia pengen ngontrol Prancis, yang harus dia kontrol terlebih dahulu adalah Raja Louis ke-13. Tapi masalahnya, Raja Louis ke-13 itu nggak percaya sama Richelieu. Jadi Raja Louis itu ngelihat Richelieu sebagai bagian dari circle ibunya, dan dia nggak suka sama ibunya. Bahkan Raja Louis ini adalah tipe orang yang nggak suka dengan politik. Tapi nasib membuat dia menjadi raja. Akhirnya Richelieu mengubah strategi, dan ini yang dia lakuin. Pertama, Richelieu membuat dirinya nggak bisa digantiin. Dan yang dia lakuin adalah, ketika kerajaan mengalami krisis ekonomi, dia muncul dengan solusi finansial terbaik untuk menyelamatkan Prancis pada saat itu. Dan ketika bangsawan merencanakan pemberontakan, Richelieu ngasih raja laporan intelijen sebelum pemberontakan itu dimulai. Sehingga setiap benih-benih pemberontakan yang muncul di Prancis itu bisa dihentikan karena saran, karena nasihat dari Richelieu. Dan yang kedua, dia membuat bangsawan terlihat berbahaya. Pernah suatu ketika para bangsawan ini mulai berkonspirasi untuk menggulingkan Raja Louis ke-13, Richelieu ternyata udah punya mata-mata di kalangan para bangsawan. Akhirnya dia ngasih tahu Raja Louis kalau ternyata bangsawan itu diam-diam ingin menjatuhkan Raja Louis, dan di saat itu dia memframing bangsawan sebagai ancaman bagi tahtanya raja. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, yaitu dengan memanfaatkan ancaman dari luar. Yes, saat itu Prancis nggak ada ancaman sama sekali dari luar, tapi Richelieu membuat ancaman yang nggak ada itu menjadi terlihat ada. Dan apa yang dia lakuin? Dia menyusun proposal, dia menyusun dokumen sedemikian rupa tentang kekuatan Spanyol, dan dia ngasih tahu raja bahwa bagaimana Spanyol itu berpotensi untuk menyerang Prancis kapanpun Spanyol mau. Sehingga Prancis, meskipun mereka keadaannya baik-baik saja, sebenarnya mereka terancam oleh kekuatan Spanyol. Dan di situ Richelieu bilang kalau satu-satunya orang yang bisa ngatasin serangan dari Spanyol itu cuma dia. Akhirnya di tahun 1624, Raja Louis ke-13 itu membuat sebuah keputusan besar. Dia akhirnya memecat ibunya sendiri dan ngangkat Richelieu sebagai orang kepercayaannya. Dan sekarang, mimpi besar Richelieu untuk menjadi penasehat raja itu udah tercapai. Tapi dia ngalamin sebuah masalah besar.
di mana para bangsawan Prancis itu emang nggak bisa diremehin. Kekuatannya terlalu besar, sehingga membuat Richelieu berpikir sekali lagi apa yang bisa dia lakuin untuk para bangsawan. Gak lama setelah itu, Richelieu datang dengan 3 langkah strategis untuk mengeliminasi para bangsawan dari negeri Prancis. Pada saat itu, bangsawan itu nggak sekedar pangkat, nggak sekedar hak istimewa, nggak sekedar privilege, tapi mereka punya benteng-benteng pertahanan dengan segudang para tentara. Jadi mereka punya wewenang untuk ngelakuin pemberontakan kapan aja mereka mau, dan mereka juga bisa sembunyi di benteng manapun yang mereka punya. Dan Richelieu itu nggak suka, karena di saat itu bangsawan udah nggak kayak bangsawan, tapi udah kayak raja di kota-kota kecil. Akhirnya dia mengeluarkan sebuah dekrit kerajaan yang isinya adalah: pertama, semua benteng pribadi itu harus dihancurkan. Dan yang kedua, bagi yang melawan akan dianggap sebagai pengkhianat. Akibat dekrit kerajaan ini, banyak para bangsawan yang di saat itu marah besar. Tapi ternyata Richelieu udah duluan mempersiapkan pasukan kerajaan. Jadi setiap bangsawan yang nggak mau menghancurkan bentengnya sendiri, itu dihancurin satu persatu sama armada perang Richelieu dari kerajaan pusat Prancis. Sehingga di saat itu, pertama kali dalam sejarah Prancis, bangsawan kehilangan pertahanan terbesar mereka, yaitu benteng dan para tentara. Dan dia nggak berhenti sampai di situ. Dia tahu kalau banyak bangsawan di Prancis itu kaya bukan karena mereka punya tanah, kaya bukan karena mereka menyewakan properti mereka, tapi banyak bangsawan kaya karena mereka ngelakuin perdagangan ilegal. Diam-diam para bangsawan ini menjual senjata dan mereka memungut pajak dari orang-orang di wilayahnya. Jadi kemudian Richelieu itu membentuk sistem perpajakan baru, di mana semua pajak itu harus dibayar langsung ke kerajaan, bukan ke bangsawan pemimpin wilayah. Dan semua pelaku perdagangan ilegal itu akan dihukum mati. Hingga dalam waktu 5 tahun aja, sebagian besar bangsawan itu kehilangan sumber pendapatan mereka. Karena sekarang, secara ekonomi, bangsawan udah sama kayak rakyat biasa. Dengan kondisi para bangsawan yang udah seterpuruk itu, Richelieu nggak berhenti gitu aja. Karena meskipun mereka udah miskin, bangsawan ini masih bersatu, masih punya solidaritas yang kuat antara satu sama lain. Dan Richelieu harus bisa ngehancurin solidaritas itu. Dan kira-kira apa yang dia lakuin? Pertama, dia nyebarin rumor kalau beberapa bangsawan itu kerjasama dengan Inggris. Dan yang kedua, dia membuat kelompok-kelompok yang saling bersaing untuk menjilat Raja Louis XIII. Dan yang ketiga, dia ngontrol surat kabar agar berita-berita di Prancis itu cuma nampilin bangsawan yang setia sama kerajaan. Hasilnya, para bangsawan itu saling curiga satu sama lain. Mereka udah nggak berani lagi untuk melawan Richelieu. Dan sekarang, Prancis ada di bawah kendali Richelieu. Tapi ternyata masih ada satu ancaman terakhir. La Rochelle dan kelompok Protestan Huguenot. Rochelle adalah kota benteng terakhir yang nggak ditaklukin sama Richelieu. Alasannya kenapa? Karena La Rochelle itu didukung secara finansial maupun secara armada perang oleh Inggris. Nah, karena keadaan tersebut, jadi banyak orang yang berpikir kalau Richelieu ini akan bernegosiasi dengan La Rochelle. Jadi ada kesempatan La Rochelle untuk lepas dari Prancis, juga ada kemungkinan bahwa La Rochelle ini ternyata bisa diakuisisi sama Richelieu. Tapi ternyata apa yang orang-orang pikir itu salah besar. Karena Richelieu tahu kalau satu pemberontakan itu dibiarkan, akan ada pemberontakan kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi dia membuat keputusan kalau La Rochelle harus dihancurkan seutuhnya. Dan apa yang dia lakuin? Pertama, dia membangun tembok di sekeliling benteng La Rochelle. Sehingga sekarang kota benteng itu terisolasi. Kemudian, dia memutus semua suplai makanan dan air minum ke kota La Rochelle. Dan gak lupa juga, Richelieu memblokade semua bantuan dari Inggris. Jadi ketimbang tentara perangnya bertempur langsung dengan benteng La Rochelle, dia justru melewati benteng untuk memblok bantuan dari Inggris. Dan La Rochelle itu diisolasi. Sehingga masyarakat termasuk para tentara yang ada dalam benteng tersebut itu dalam keadaan yang kelaparan dan kekurangan sumber daya. Dan itu nggak berlangsung seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan.
tapi 1 tahun penuh. Rakyat udah pada sengsara, tentara yang udah nggak ada semangatnya lagi. Akhirnya La Rochelle ini memutuskan untuk tunduk di bawah kerajaan Prancis. Cukup dengan mengisolasi dan ngeblok bantuan dari Inggris, membuat Richelieu bisa menaklukkan sebuah benteng yang sebelumnya belum pernah takluk di tangan raja yang lain. Hingga pada akhirnya, Richelieu adalah orang yang membuat satu Prancis itu bersatu dan tunduk di bawah satu kekuasaan. Hingga pada 4 Desember 1642, Kardinal Richelieu meninggal dunia. Dan di tahun-tahun terakhirnya, meskipun dalam keadaan sakit berat, dia tetap bekerja. Hingga di nafas terakhirnya, Prancis masih di tangannya dia. Nah, tapi sebelum meninggal, Kardinal Richelieu itu udah duluan nunjuk penggantinya dia, yaitu Kardinal Mazarin. Dia tahu kalau dia meninggal tanpa nyiapin penerus, semua yang udah dia bangun itu bakal runtuh dalam seketika. Dan bahkan ketika Raja Louis XIII datang nemuin dia di ranjang kematian, dia sempat mengucapkan kata terakhir. Kardinal Richelieu bilang kalau dia meninggalkan Prancis di puncak kejayaannya. Dengan kata lain, Richelieu meninggal sebagai pemenang. Dari sini ada satu pelajaran penting yang bisa kita ambil, di mana the game of power itu persis seperti pisau yang bermata dua. Bisa dipakai untuk kebaikan maupun kejahatan. Apa yang dilakuin sama Kardinal Richelieu itu adalah sebuah penyatuan kesetaraan, di mana dia bukan yang menindas rakyat kecil, tapi dia menindas bangsawan agar bangsawan setara dengan rakyat kecil. Orang ini membuat Prancis berdiri dalam kesatuannya. Hingga 1 abad kemudian setelah Kardinal Richelieu membentuk kerajaan Prancis, Prancis kemudian berubah menjadi republik. Kalau kamu mau tahu gimana caranya satu buku bisa ngubah Prancis dari kerajaan menjadi republik, kamu bisa nonton video yang ini tentang sejarah dari pendidikan Eropa. Terima kasih udah nonton, terima kasih buat yang udah subscribe. See you in the next video.